Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kesha Isana dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penugasan terstruktur dari mata kuliah Klimatologi Laut yang berjudul Weather and Climate Engineering. Yang pertama kita masuk ke rekayasa cuaca dan rekayasa iklim. Jadi rekayasa cuaca itu merupakan proses modifikasi cuaca dengan menggunakan teknologi untuk memengaruhi fenomena cuaca tertentu seperti hujan, suhu, ataupun angin. Nah, contohnya seperti hujan buatan. Kemudian untuk rekayasa iklim itu merupakan teknologi yang dirancang untuk memodifikasi atau mengelola iklim global dengan tujuan mengurangi efek perubahan iklim seperti pemanasan global. Contohnya adalah penangkapan karbon. Selanjutnya kita masuk ke tujuan rekayasa cuaca dan iklim. Yang pertama adalah mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengatur suhu global, memperbaiki kondisi cuaca ekstrim, serta memperlambat pemanasan global. Kemudian kita meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, yaitu dengan mengurangi dampak bencana alam terkait cuaca seperti misalnya kekeringan ataupun banjir. Dan yang terakhir yaitu adalah memperbaiki ketersediaan air. Jadi teknologi seperti hujan buatan itu dapat membantu daerah-daerah yang kekurangan air atau sedang mengalami kekeringan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip rekayasa cuaca, yaitu bertujuan untuk memodifikasi kondisi cuaca di suatu area tertentu dengan menggunakan teknologi. Yang pertama itu ada cloud seeding atau penaburan awan. Prinsipnya adalah menyemprotkan bahan kimia seperti garam atau silver iodide ke awan untuk mempercepat pembentukan hujan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan curah hujan di daerah yang kekeringan ataupun mengurangi polusi udara dengan hujan. Nah, teknologi modifikasi cuaca yang lainnya itu ada untuk penanganan badai, yaitu mengalihkan jalur atau mengurangi intensitas badai. Kemudian juga ada penciptakan kabut buatan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dengan kabut buatan. Selanjutnya kita masuk ke rekayasa iklim. Jadi yang pertama adalah perbedaan cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu merupakan kondisi atmosfer sementara seperti suhu, kelembapan, dan angin yang berubah dalam waktu singkat saja. Kemudian ada iklim, yaitu adalah pola cuaca jangka panjang yang terjadi pada suatu daerah, biasanya kurang lebih itu dalam periode 30 tahun bisa lebih juga. Nah, sekarang masuk ke tujuan rekayasa iklim. Yang pertama itu adalah mengurangi pemanasan global, yaitu dengan mengendalikan atau menurunkan suhu global yang meningkat akibat gas rumah kaca. Kemudian, penyimbangan suhu bumi, yaitu dengan mengatur suhu agar lebih stabil serta menghindari fluktuasi ekstrim yang berdampak pada ekosistem. Dan yang terakhir itu adalah memperbaiki kualitas lingkungan dengan mengurangi dampak negatif perubahan iklim seperti bencana alam dan kerusakan ekosistem. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pendekatan rekayasa iklim. Yang pertama itu adalah geoengineering. Dengan penangkapan karbon, yaitu teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer untuk mengurangi pemanasan global. Selanjutnya ada pencatatan radiasi matahari, yaitu dengan mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi, misalnya melalui penyemprotan aerosol di daerah atmosfer untuk memantulkan sebagian cahaya matahari kembali ke angkasa. Selanjutnya, teknologi dalam rekayasa cuaca dan iklim, itu ada cloud seeding seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penyemprotan bahan kimia atau garam atau bisa juga silver iodide ke dalam awan untuk mempercepat kondensasi dan memicu hujan. Keuntungannya tentu akan meningkatkan curah hujan di daerah kekeringan serta mengurangi polusi udara dan meningkatkan hujan. Namun juga ada resikonya, yaitu dampak lingkungan dari bahan kimia yang digunakan itu akan menyebabkan hal buruk yang terjadi karena bahan kimia tentunya tidak baik jika banyak memapar kepada makhluk hidup. Selanjutnya juga ada ketergantungan pada kondisi awan yang sesuai. Selanjutnya juga ada teknologi sulfur aerosol injection, yaitu penyemprotan partikel sulfur ke atmosfer atas untuk memantulkan sebagian radiasi matahari dan mengurangi pemanasan global. Keuntungannya tentu potensial untuk menurunkan suhu global sementara, kemudian juga relatif murah dibandingkan teknologi lainnya. Tentu juga ada resikonya, yaitu berdampak pada ekosistem global termasuk hujan asam dan efek samping pada kesehatan manusia serta tumbuhan jika terlalu sering dan jumlah sulfur aerosol yang digunakan itu terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi dalam rekayasa cuaca dan iklim juga. Selanjutnya adalah dampak lingkungan, yaitu perubahan ekosistem tentunya itu dapat mengubah pola cuaca dan dapat mempengaruhi pertanian serta keanekaragaman hayatinya. Kemudian juga akan terjadi pencemaran dari bahan kimia
dalam cloud seeding ataupun yang aerosol tadi itu juga akan mencemari tanah dan bagian dari udara. Yang terakhir adalah kondisinya juga tidak terduga, yaitu menghasilkan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi seperti badai ataupun kekeringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke etika dan kontroversi yang terjadi pada rekayasa cuaca dan rekayasa iklim. Yang pertama itu adalah kontrol alam. Tentunya akan menimbulkan pertanyaan tentang siapa sih yang berhak mengubah kondisi alam itu. Selanjutnya juga terjadi ketimpangan sosial, yaitu teknologi ini itu dapat memperburuk kesenjangan antara negara maju dan negara yang masih berkembang. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan. Jadi potensi penggunaan teknologi ini dapat digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi suatu individu atau suatu kelompok tertentu. Dan yang selanjutnya itu ada isu regulasi dan kebijakan. Jadi yang pertama itu adalah kurangnya regulasi dari global. Jadi belum ada peraturan internasional yang mengatur penggunaan teknologi rekayasa cuaca atau rekayasa iklim ini. Selanjutnya juga ada koordinasi antar negara, yaitu penggunaan teknologi ini harus melibatkan kerjasama antar negara. Dan yang terakhir itu akan pengawasan dan akuntabilitas. Jadi teknologi ini tentunya harus diawasi untuk mencegah dampak negatif dan merugikan, seperti kepentingan-kepentingan pribadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.